Yo, gimana acara iPhone semalam? Gimana juga AI sama HP barunya iPhone? Nah, karena gue lagi ada di Berlin dan kebetulan lagi peliputan ke ZEC ya, ZEC di IFA. Jadi gue udah pegang iPhone 16 terbaru, tapi ini versi dummy-nya nih. Ada tombol untuk kameranya yang baru, buttonnya nih. Bentukannya sih udah mirip, hampir 100% mirip dan bisa dipasangin casing ZEC. Jadi sekalian kita rekap iPhone baru itu punya fitur apa aja, sekalian juga kita lihat gimana nih kalau iPhone ini kita pasangin casing dari ZEC. Yuk. Kita mulai dari iPhone 16 base model. Ini yang paling berasa update-nya. Ini jadi yang pertama juga base model bisa jadi semenarik ini. Ukurannya masih sama ya di 6,1 dan 6,7 inci. Chipsetnya menggunakan Apple A18. Ini naik banget ya peningkatannya dari A16 ke A18. Fabrikasinya 3 nanometer, konfigurasinya 6 core dengan 4 core efisien dan 2 big core. 30% more powerful dan 30% efisiensi. GPU-nya juga 40% powerful dan 30% efisiensi. Ke bagian display kita dikasih lihat nih, ada nampilin dia bisa redup sampai 1 nits. Yang artinya kita masih belum tahu sih ini bisa nampilin always on display apa enggak. Dan cuma gue nggak bisa nemuin nih bagian refresh rate-nya yang sepertinya juga masih sama ya di 60 Hz aja. Pilihan warnanya nih ada 5, ada yang warna black, white, teal, pink, dan ultramarine. Lanjut ke bagian Apple Intelligence. Nah, ini yang menarik. Base model 16 dapat fitur writing tools, Genmoji, Gallery AI untuk search dan moment, dan juga ada visual intelligence. Nah, untuk visual intelligence ini kelihatannya fiturnya mirip sama Google Circle to Search ya. Dan di iPhone 16 base model ini juga punya button khusus di bagian kanannya, jadi bisa akses dengan mudah melalui button tersebut. Button ini juga spesialis untuk kameranya, ada Taptic Engine-nya, jadi bisa digunakan untuk slider, misalnya untuk zoom kamera dan beberapa opsi di kameranya. Jadi bikin aplikasi kamera iPhone makin menarik lagi. Setup kameranya ini ada 2 kamera, di mana desainnya ini cuma puter-puter area doang perubahannya ya, dari miring jadi rata ke bawah. Kamera utamanya 48 megapiksel dengan in sensor zoom 2 kali. Dan kamera ultra wide-nya ini 12 megapiksel dengan autofocus dan bisa motret makro. Keren. iPhone 16 base model ini juga udah support untuk dukungan ray tracing, jadi bisa mainin game AAA. Karena kemampuan dari chipsetnya yang Apple A18. Lanjut ke bagian harga, di base model ini dibanderol $799 dengan start storage-nya ini masih 128 GB. Dan iPhone 16 Plus startnya di $799. Oke, lanjut ke bagian raja terakhirnya yaitu iPhone 16 Pro model. Sesuai prediksi di internet, perubahan cuma di bagian ukuran aja nih. Pro yang biasa itu punya ukuran 6,3 inci dan Pro yang Max jadi lebih gede, jadi 6,9 inci. Ini jadi iPhone pertama ya dengan ukuran display yang paling besar untuk generasinya. iPhone 16 Pro model punya 4 warna. Ini ada yang white titanium, natural titanium, desert titanium, dan black titanium. Hero colornya tentu adalah warna desert titanium. Ini warna keemasan gitu ya. Ya kalau mau beli sih warna ini ya biar kelihatan iPhone barunya aja. Chipsetnya ini pakai Apple A18 Pro, di mana peningkatannya itu 15% ya lebih cepat, dan GPU-nya 20% lebih cepat juga. Konfigurasinya sama di 4 efisien core dan 2 big core. Ke bagian Apple Intelligence-nya, ini yang Pro model tentu dibedain ya. Selain punya fitur yang ada di base model tadi, tentu ada fitur baru yang bisa dibilang ini udah ada sih di HP Android, yaitu bisa record meeting, terus bisa transkrip dan bisa ditranslate juga. Gua rasa urusan AI ya meski mereka punya penamaan yang baru ya intinya hampir mirip-mirip. Paling ke bagian kamera nih yang menarik. Kedua Pro model ini punya setup yang sama, nggak dibeda-bedain kayak tahun kemarin. Main kameranya itu 48 megapiksel, ultra wide-nya 48 megapiksel, bisa makro, dan 12 megapiksel periskop 5 kali zoom. Ada 2 hal nih yang menarik menurut gua. Yang pertama adalah kamera ultra wide-nya yang udah pakai sensor yang lebih besar, yang gua berharap bisa dipakai buat motret astro.
Dan yang kedua adalah kemampuannya untuk merekam video 4K 120 fps. Ditambah lagi 4K 120 fps ini bisa di ProRes lock juga ya. Terus bukan Apple namanya kalau nggak bikin menarik ya. Sehabis rekam itu bisa langsung instan ya pindah-pindah frame rate-nya gitu. Terakhir kita paling ke bagian harga. Yang Pro Basic dibanderol mulai dari 999 US dollar dan yang Pro Max dibanderol mulai dari 1199 US dollar. So, karena kita udah pegang dummy-nya dan kita juga udah berangkat nih ya ke IFA Berlin buat liputan ZEC, sekalian aja nih kita kasih lihat iPhone 16 Pro Max dipakein casing dari ZEC. Kalau kita lihat tagline ZEC yang sekarang ini ada 400 juta device yang terproteksi dan di sini boxnya juga box baru ya. Yang pertama tentu yang favorit adalah clear case. Iya dong, biar logo Apple-nya kelihatan. Ini bakalan paling laku juga dan ini dia Crystal Palace yang menjamin always clear, menjaga supaya nggak gampang menguning. Ini juga clear case dengan MagSafe nih ya, ada dua model, ada yang standar dan ada yang pakai kickstand. Yang berikutnya nih ZEC Santa Cruz Snap Case. Clear case dengan ring MagSafe berwarna hitam. Ini cantik juga sih buat yang suka sama clear case. Santa Cruz ini ada beberapa pilihan warna yang lucu-lucu, warna baru juga cakep nih. Yang paling strong dari ZEC adalah Denali Snap dibekali dengan kickstand. Ini warna hitam dengan motif garis miring-miring. Casing yang satu ini udah peak ya proteksinya karena udah berbahan grafin. Yang paling gua suka yang satu ini nih, yang bagian belakangnya motifnya cantik banget. Namanya London Snap Case, model baru untuk iPhone 16 series. Lanjut ada ZEC Hampton, ada dua warna, yang smoke dan matte white. Ini casing yang paling tipis di ZEC ya, tapi punya grip yang cukup enak. Dan yang paling penting adalah tempered glass dengan bahan yang paling terkuat di bumi. Ini adalah suksesornya XTR3 yaitu XTR4. Udah pakai grafin juga, blue light protection dan new installation model. Garansinya udah pasti seumur hidup. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Kira-kira beli iPhone yang mana nih? Kalau gue sih tertarik sama iPhone 16 Pro yang kecil, yang 6,3 inci. Jadi segitu aja dari gua Fahmi dan kita ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.